Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana perjalanan hidup yang harus kami lewati tidaklah mudah. Tapi kalau hidup ini menggenapi firman-Mu, kami percaya kami akan berjalan dari satu kemuliaan, dari kemuliaan yang jauh lebih besar, bahwa cerita hidup kami tidak pernah berakhir dengan cerita yang menakutkan atau membuat kami terpuruk, tapi cerita hidup kami adalah kejadian hidup yang dahsyat. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan, kalau hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita ya, hari ini saya agak sibuk ya, belum share juga karena anak saya hari ini baru datang pulang ke Surabaya liburan ya. Dan malam ini juga tadi habis selesai makan bersama, saya tadi tidak buka kamera. Kita percaya bahwa kalau saudara lihat kesaksian yang begitu luar biasa, tentunya perjalanannya nggak mudah ya. Setiap kita hari-hari ini semangat aja menjalani hidup. Saya tuh sampai pernah berpikir ya, tadi dalam perjalanan saya pergi, tiba-tiba ada sesuatu pewahyuan yang seperti ini. Hidup ini semua, lagi-lagi hari ini, kita ini lagi ngalami ujian ya. Ujian dengan materi yang Tuhan berikan. Tujuannya hari-hari ini makanya rajin untuk baca firman, dengar firman. Karena ketika ujian, saudara tahu, ujian Tuhan itu jawabannya semua ada di firman Tuhan. Tangkap ya. Jadi kalau saudara diberi materi ujian dan saudara bisa menjawab dengan firman, ya seperti saya kemarin malam mengajarkan pola bagaimana ketika hidup hari-hari itu ketika saudara mengalami keterpurukan dan saudara bisa berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kekuasaannya dari dulu sekarang selamanya. Engkau datang dengan kekuatan, tanda-tanda dan mujizat dan Engkau ada di sebelah kananku. Itu jawaban semua yang ada di firman. Dan kalau saudara dengan konsisten menjawab firman-firman, maka percayalah jawaban ini pasti memerdekakan saudara. Jadi tidak ada, kalau saudara mengerti firman, yang bisa memerdekakan saudara hari-hari ini cuma firman. Makanya setiap ujian kehidupan hari ini pasti jawabannya hanya di dalam firman. Makanya tiap kali khotbah, saudara dapat rema. Saudara setiap ada kejadian, jawablah setiap ujian kehidupan. Tidak usah panik, tidak usah kuras pikiran ya. Saudara mau ini, mau ini. Pertama kali yang saudara lakukan yaitu adalah tetap kembali kepada firman. Karena ujian kehidupan yang Tuhan berikan dengan materinya lewat masalah, semua, kalau saudara baca firman Tuhan itu dahsyat. Semua jawaban kehidupan itu ada di dalam firman. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup menggenapi firman. Yuk kita baca dulu ayatnya di Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Kenapa senyatanya hari-hari ini jangan takut melewati kehidupan. Jangan takut melewati semua keadaan yang sulit. Lihat ya, hari-hari ini kita perlu bersukacita. Paksakan. Karena ini firman. Kalau kita nggak bisa bersukacita, maka di pemandangan Tuhan, kita ini orang yang gagal. Lihat ya, Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tidak ada ikut Kristus hari walaupun engkau mengalami keadaan yang sulit, tetaplah percaya. Hari-hari yang saudara lewati tetap adalah hari bersama Tuhan. Apa yang diajak? Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Apapun yang saudara lewati hari ini, mau lembah kekelaman,
Tidak satupun hari yang saudara lewati bersama Tuhan itu adalah hari yang buruk. Semua hari itu baik, makanya hari-hari ini Tuhan mengajak siapapun saudara dan saya move on untuk bisa bersuka cita dan bersorak-sorak. Lihat ya, 25, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hari ini tidak ada hari-hari yang saudara lewati walaupun cucuran air mata, lembah kekelaman. Percayalah, hari-hari kita yang lewati adalah hari yang dijadikan Tuhan. Itu pasti hari yang mujur. Ayatnya ada di Pengkhotbah 7 ayat 14. Percayalah, setiap hari adalah hari bersama Tuhan. Ya, hari yang saudara lewati, hari yang mujur, sekalipun ada fakta yang buruk. Tapi firman Tuhan akan menjelaskan, baca di Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingat, nah ini, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Percayalah, hari ini setiap hari yang saudara lewati, Bu Eli, hari saya malang, it's okay. Kalau hidup menggenapi firman Tuhan, melewati hari-hari yang malang, senyatanya inilah hari yang dijadikan Tuhan, tetap adalah hari yang mujur. Karena hari-hari yang dijadikan Tuhan itu hari-hari yang penuh kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, itu pun tetap baik buat saudara, tetap mujur, tetap bersorak-sorak, bersukacita, karena setiap hari yang dijadikan Tuhan, melewati masalah, melewati lembah air mata, itu tetap hari yang baik. Pastikan hari ini kalau hidup menggenapi firman-Nya, saudara menjalani kesusahan sehari cukup sehari, jangan dengan kesusahan. Hari ini kita menjalani kesusahan sehari cukup sehari, besok ketemu kesusahan bentuk yang lain, tetaplah punya mindset. Tuhan, apapun hari yang aku hadapi, aku tahu bahwa hari-hari ini adalah hari kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran bersama Tuhan. Karena tidak mungkin setiap hari yang dijadikan Tuhan, kita walaupun melewati kesusahan, tetapi percayalah ini tetap hari kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Amin, saudara. Sukacita aja. Kesusahan boleh kita lewati satu hari demi satu hari. Tapi yang tidak boleh saudara hari ini lakukan adalah saudara berpikir bahwa hari di mana ada banyak kesusahan ini adalah hari yang malang. Enggak. Hari ini tetaplah yakin bahwa setiap hidup menggenapi firman, artinya setiap hari, harimu mau malang penuh air mata, tetaplah percaya bahwa setiap kejadian hidup itu untuk menggenapi firman. Kalau kita menggenapi firman, berarti tidak ada orang yang hari ini berpikir bahwa ini hari yang malang. Tapi selalu katakan bersama Tuhan, aku melewati satu hari demi satu hari dengan kegembiraan, keselamatan, dan kemujuran. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Jangan menghabiskan waktumu hanya dengan linangan air mata, engkau terpuruk karena engkau merasa ini hari sial buat aku. Ini hari yang paling malang buat aku. Kenapa? Itu tadi ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini semua orang tidak ada yang mengerti, saudara ya. Tadi saya diceritai ada seorang yang hari itu cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, masih umur 56 ya, masih ini belum dikubur saudara. Dia meninggal hanya gara-gara ya sesak napas aja, sesak napas tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit sudah tidak ada. Orang yang baik,
Bahkan istrinya kalau cerita, suami saya ini suami yang baik, suami yang penuh pengertian, suami yang sabar. Tapi kenapa Bu Eli kok bisa ya tiba-tiba orang yang baik hanya nggak sakit apa-apa, tiba-tiba pulang ke rumah sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, ternyata di situ dia sudah meninggal. Tapi percayalah kalau setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, kita tetap percaya apapun yang terjadi, ini tetap hari kemujuran, hari kegembiraan, keselamatan. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Saya ambil pemikiran yang simpel supaya saudara sebelum tidur nanti saudara sudah rileks. Saya berusaha untuk membahas firman ini simpel supaya setiap jawaban masalah jawablah dengan firman Tuhan. Tangkep ya. Jadi mulai hari ini setiap ujian yang Tuhan berikan lewat kehidupan, lewat masalah, pastikan jawabannya hanya firman Tuhan. Malam ini saya juga akan berikan tip yang sederhana. Buka di Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Berarti hari yang dijadikan Tuhan, walaupun ada banyak hal yang saudara tidak mengerti. Kenapa aku harus mengalami bangkrut? Kenapa suamiku di saat aku melayani Tuhan, suamiku meninggal? Kenapa saat aku cinta Tuhan, suamiku selingkuh? Seperti saya, kenapa saat saya buka PD Victory, suami yang saya doakan bertobat terima Yesus, malah selingkuh sampai punya anak? Kita semua tidak ada yang mengerti. Tapi percayalah ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan cuma ingatkan, Eli, kalau seumur hidup aku murah hati, berarti murka sesaat, masalah badai sesaat, tapi sepanjang umur hidupmu adalah kemurahan hatiku yang selalu menyertai orang benar. Murka sesaat, tapi murah hati itu seumur hidup. Jadi yang menyertai saudara seumur hidup itu bukan murka, bukan masalah. Tapi pastikan seumur hidup kita akan menikmati perjalanan hidup. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, adalah hari-hari yang penuh kemurahan hati Tuhan, sehingga kita melewati tahun 2024. Walaupun dunia makin gelap, tapi pastikan jawaban kehidupan saudara di tahun 2024. Katakan, ketika aku menjadi orang benar, hari-hari yang dijadikan Tuhan itu selalu hari-hari yang penuh kemurahan hati, sehingga aku tidak perlu takut. Lihat ya, kata-kata berikutnya, sepanjang malam ada tangisan. Hari yang dijadikan Tuhan bukan berarti hari yang sepanjang malam ada kegirangan, enggak. Tapi hari yang dijadikan Tuhan, sepanjang malam tetap ada tangisan. Menjelang pagi baru terdengar sorak-sorai. Makanya ikut Tuhan bukan paketnya enak sorak-sorai seumur hidup, enggak. Tapi ikut Tuhan itu tetap ada yang namanya paket tangisan. Menggenapi firman Tuhan, kita mengikuti jalan Kristus tetap ada tangisan, tapi menjelang pagi artinya ke perjalanan malam tidak mungkin malam terus. Suatu kali malam akan muncul yang namanya janji Tuhan itu seperti fajar. Hari ini pastikan kehidupan, kalau hari yang dijadikan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, bukan berarti hari-harimu semuanya bahagia. Tangisan engkau lewati, tapi tetap menjelang pagi, itu pasti ada sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Setiap kejadian hidup yang saudara dan saya lewati hari ini ada banyak goncangan.
Tapi pastikan ketika saudara mengerti kemurahan hati Tuhan, Dia berkata malam ini, apapun bentuk goncangan goyah itu tidak selama-lamanya. Menggenapi firman-Ku, engkau goyah untuk sesaat. Tapi percayalah, yang selama-lamanya itu adalah hidup bahagia dan kekal selama-lamanya. Masalahmu di dunia bukan selama-lamanya. Yang bersama Kristus selama-lamanya hanyalah kehidupan bahagia dan kekal selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung batu yang kokoh. 3 hal hidup menggenapi firman-Nya. Hari ini yuk jalani hari kesusahan sehari, cukup sehari tapi jangan dengan susah. Hari ini jalani dengan sukacita, karena setiap hari yang saudara lewati adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk saudara menghabiskan waktu menjalani kesusahan dengan bersedih hati, karena percayalah hari ini 3 hal hidup menggenapi firman-Nya. Pastikan hari ini Tuhan itu hadir mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Jadi jangan menjalani hari demi hari itu dengan sedih. Buang rasa sedih, karena rasa sedihmu ini menjelang pagi akan berubah. Tangkep ya? Tuhan pasti menggenapi firman-Nya, tidak perlu takut bagaimana caranya Tuhan nanti mengubah. Itu kedaulatan Tuhan. Seperti Ibu tadi, ya yang kesaksian saya kok lupa siapa namanya itu, sering ketemu Bu Lia. Itu sering kali dia cerita ajaibnya Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan, bukan hanya suaminya yang berubah, keuangan diberkati berlimpah. Masa pandemi kalau dia cerita, pekerjaan semua orang sepi, tapi dia bisa diberkati Tuhan. Itu sebabnya kalau melihat tangisannya parah enggak, sampai di KDRT hidungnya, saya kapan lalu ditunjuki hidungnya. Ya, memang hidungnya habis di KDRT ya, dioperasi dia tunjukin. Ya, dia bilang, Bu, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, enggak bakal saya bisa melewati proses rumah tangga saya. Tapi lihat apa yang dia lewati hari-hari demi hari, itu adalah kejadian hidup yang dahsyat. Ternyata setiap hari yang dijadikan Tuhan bukan hari yang buruk. Sekalipun engkau melewati hal yang buruk, tapi hari yang dijadikan Tuhan, pada akhirnya dia menikmati kegembiraan, kemujuran, dan keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah atau goncang. Makanya jangan goyah. Hari ini yuk kita jalani hari demi hari, jangan sedih, jangan goyah. Yang ketiga, percayalah, kita melewati hari demi hari, pada akhirnya bukan arahnya turun, tapi hari demi hari Tuhan mau bawa hidup saudara arahnya naik. Orang melewati jalan menuju gunung, lewat lembah, naik lagi, jalan naik turun. Tapi pada akhirnya kita pada akhirnya akan sampai kepada gunung, di mana kita akan melihat gunung persoalan kita berubah menjadi gunung berkat. Itu sebabnya Ibu Tetik ya, saya bersyukur buat Ibu Tetik yang tadi kesaksian, dia menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat ya. Bu Teti tidak malu walaupun dia sudah di KDRT, semuanya indah ya. Yang ketiga, Tuhan itu berkenan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Inilah yang Tuhan sedang genapi buat saudara dan saya lewat firman-Nya, di balik hari-harimu yang sangat menakutkan, hari-hari yang menyedihkan. Mulai malam ini katakan, Tuhan, setiap hari yang aku lewati adalah hari yang Engkau jadikan. Walaupun aku melihat secara mata
mata jasmaniku, keadaan hidupku terpuruk. Tapi aku percaya mata rohanimu, di mana kacamata Tuhan, Tuhan berkata, tenang aja, jangan sedih, karena aku mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan pernah goyah melewati hari-hari yang susah, penuh air mata, karena tidak selamanya aku membiarkan engkau goyah. Suatu kali ketika engkau berhasil melewati kegoncangan demi goncangan, yang ketiga, maka aku pasti berkenan menempatkan saudara dan saya pada gunung batu yang kokoh, sehingga engkau tidak perlu takut. Orang yang tahu bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka saudara tidak akan sedih, tidak akan goyah, tidak akan takut. Tangkep ya? Kita semua mau hari ini yuk, tidak boleh orang sedih, walaupun memang faktanya menyedihkan. Bu Eli, faktanya suami nggak pulang, faktanya suami galak, KDRT, Bu Eli, sudah. Saudara, hari ini percayalah seperti pewahyuan yang saya dapat tadi sore, Tuhan cuma bilang gini, setiap materi ujian yang aku sedang izinkan terjadi buat setiap anak-anakku, jawabannya ketika engkau bisa merdeka, engkau bisa menang, hanya ketika engkau pakai firman-Ku. Karena firman ini pedang, di mana ini kekuatan yang akan berperang. Saudara, kalau firman ini berperang, setiap sekali saudara mengatakan firman, di alam roh terjadi sesuatu pergerakan di mana firman Tuhan ini akan berperang menggenapi apa yang difirmankannya. Itu sebabnya jangan anggap remeh, yuk cari jawaban semua. Nggak usah cari jawaban dari pinjam online. Nggak usah cari jawaban dari orang lain, hamba Tuhan, ataupun siapapun. Saudara nggak perlu cari jawaban dari paranormal. Senyatanya Tuhan sudah berkata malam ini, jawaban yang bisa memerdekakan setiap masalah kehidupanmu hanyalah firman-Ku. Lihat waktu Yesus diuji di padang gurun, menang atas cobaan di padang gurun. Apa yang diujikan? Jawabannya ada tertulis. Ada tertulis bahwa engkau iblis bukan hanya menyembah, tapi engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu semua diucapkan, iblis kabur, ganti malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Percayalah, tiap kali engkau hari ini memberikan jawaban dengan materi firman, dan engkau jawab firman, maka malaikat surga yang datang melayani, dan Tuhan pasti berperang. Itu sebabnya malam ini 3 hal. Yuk, jangan sedih, jangan goyah, jangan takut. Setiap air matamu akan berubah jadi sorak-sorai. Goyahmu hanya sesaat. Setelah goyahmu sesaat, maka yang selamanya Tuhan akan menempatkan saudara dan saya di atas gunung batu. Jalani hari-hari ini, jangan pernah dengan kesedihan, kegoyahan, atau ketakutan, tapi jalani hari-hari ini dengan sukacita, sorak-sorai, bahwa setiap hari yang saudara lewati hari-hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Satu persatu, singkat aja, setelah itu bisa proses tanya jawab ya. Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Buka Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20 ya. Saudara perlu tahu bahwa firman ini akan memperkaya saudara. Hari ini tidak ada lain saudara. Saudara mau cari jawaban dimanapun, itu semua tidak akan berlaku. Tapi jawaban yang dari firman Tuhan, karena saudara, kalau saudara cari firman, maka jawaban yang dari Tuhan itulah yang sanggup memerdekakan saudara. Kita percaya ya, waktu saya merenungkan firman, saya bilang gini, iya ya Tuhan, dulu betapa bodohnya saya cari jawaban bukan dari firman, padahal setiap hari baca firman, tapi waktu saya stres cari jawaban dari hamba Tuhan. Saya cari jawaban hamba Tuhan, saya telepon satu persatu, kadang-kadang sibuk ya. Tapi percayalah hari ini yuk kita baca Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem.
Engkau tidak akan terus menangis. Lihat ya, tentulah Tuhan itu akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia pasti menjawab. Hari ini kalau kita lagi ngalami kesedihan, sepanjang malam kita sudah penuh tangisan. Percayalah hari ini kita tidak akan terus menangis. Setiap engkau ada di titik penuh air mata dan saudara berdoa berseru kepada Tuhan, cari jawaban lewat firman, maka Tuhan itu mendengar teriak saudara dan Tuhan akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Artinya setiap hari kita akan lihat Tuhan, bukan lihat masalah. Kalau setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka mata kita tidak akan fokus dengan masalah. Tapi setiap hari kita akan melihat Tuhan itu tidak pernah sembunyi di balik masalahmu. Setiap hari pengajarmu, pengajar di mana Dia sedang menguji saudara dan saya 3 hal. Kalau Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, karena memang Tuhan itu mengasihi kita. Kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Nggak mungkin saudara dibiarkan ditindas jadi keset terus, disakiti terus, nggak mungkin. Nggak mungkin saudara hari ini hidupmu mengalami keterpurukan terus, kehancuran, nggak mungkin. Nggak mungkin doa-doamu tiap hari minta pemulihan, minta kekuatan, nggak didengar oleh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan hari ini sembunyi. Makanya hari ini yuk, setiap hari yang dijadikan Tuhan kita lewati, kita akan menikmati bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pendengaran Tuhan tidak pernah kurang panjang, bagaimana Tuhan hadir, Dia tidak pernah sembunyi atas kehidupan saudara. Makanya walaupun sepanjang malam kita tidak tahu, hari ini mungkin saudara mau menyerah, ternyata sepanjang malamnya sudah ada di jam 3 pagi. Orang mau menjelang pagi itu antara jam 3 sampai jam 4 ya. Mungkin jam 4 setengah 4 masih agak gelap, tapi kalau sudah mulai jam 4 yang saya amati, kalau saya bangun antara setengah 4 jam 4 itu sudah mulai terang saudara. Nah kita tidak tahu, hari ini memang Tuhan belum tolong saudara, karena memang kita ada di posisi sepanjang malam itu kita lagi berderai air mata. Tapi percayalah hari ini, kalau hari dijadikan Tuhan, saudara tidak usah takut. Walaupun hari ini posisimu belum pada menjelang pagi, tapi tetaplah percaya setiap hari yang dijadikan Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi saudara, Dia tetap pendengar yang baik, dan Dia pasti hadir, tidak pernah sembunyi atas setiap masalah saudara dan saya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan takut yang lagi ngalami posisi di jam 2 malam, sabar 2 jam lagi, nanti kita tidak tahu, ada yang 3 jam lagi, ada yang 1 bulan, kita tidak pernah tahu ada di posisi mana. Tuhan bilang gini, memang nak, kamu harus menyelesaikan sepanjang malam dulu, nanti baru ketika keadaan berubah, kau akan lihat loh, kasih pendengaranku dan apa yang aku hadir untuk menolong kau tidak pernah sembunyi. Percayalah, engkau akan melihat sorak-sorai. Orang yang disertai Tuhan, orang yang disertai dengan kasih Tuhan, di mana pendengarannya tidak kurang panjang. Nggak mungkin hidupmu bercucuran air mata terus. Pasti suatu kali terdengar sorak-sorai kemenangan. Yang berikutnya Yeremia, buka, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah. Mazmur 118 ayat 13, 17, dan 18 ya. Saya berusaha mengambil firman yang gampang dimengerti, tapi saudara hari ini tidak ada orang yang goyah, sedih, takut. Hari-hari yang saudara lewati haruslah hari yang dijadikan Tuhan, di mana kita akan berjalan, tidak selamanya saudara goyah. Baca Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.
Jadi tidak selamanya saudara goyah, tidak selamanya saudara jatuh, tapi Tuhan itu pasti datang dengan pertolongannya. Lihat yang 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Malam ini percayalah, kalaupun hal terburuk terjadi, Tuhan berkata, tidak akan menghancurkan, tapi ini justru akan jadi kesaksian yang hidup untuk engkau menceritakan perbuatan-perbuatanku dalam setiap kejadian hidup. Percayalah yang ketiga 18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Siapa yang lagi ngalami didikan Tuhan dengan keras hari ini? Banyak orang ya, yang tadinya zona nyaman tiba-tiba ada di bawah. Nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah goyah. Percayalah malam ini, berbahagialah engkau jika engkau kudidik dan kuhajar. Kalaupun hajarannya keras, tetapi Tuhan tidak akan menyerahkan saudara kepada maut. Pastikan hajaran yang keras supaya kita ini lulus masuk dalam kerajaan kekal. Saudara, ndak ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut, karena terlalu nyaman, terlalu lurus. Makanya Tuhan hajar hidup saudara dengan keras, supaya saudara tidak mengalami maut selamanya. Mengucap syukurlah dengan masalah hajaran yang keras hari ini, karena salah satu bentuk cintanya Tuhan buat saudara dan saya, supaya kita semua selamat, supaya kita tidak binasa di alam maut. Itu sebabnya Tuhan itu tidak selamanya membiarkan kita goyah. Yang pertama, Tuhan menolong kita saat kita ada ditolak dengan hebat. Ya, kita yang hari ini lagi ngalami hajaran yang hebat, hajaran yang keras, ya. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita hancur, justru nanti kita akan menceritakan kebesaran Tuhan di balik setiap masalah yang menimpa saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada maut di saat hajaran keras menimpa saudara dan saya. Inilah firman yang akan Tuhan genapi. Kalau hidup saudara menggenapi firman, tenang aja, hajarannya sakit Bu Eli, orang dihajar nggak ada yang ngomong enak ya, suami lagi selingkuh bilang gini, aduh puji Tuhan, aduh Tuhan, nyamannya diselingkuhi suami, nggak ada ya. Orang mungkin lagi bangkrut, nggak ada ngomong aduh Tuhan, haujek loh Tuhan, bangkrut itu enak rasanya Tuhan, aduh Tuhan nggak punya uang itu, waduh rasanya enaknya Tuhan, nggak punya uang, nggak ada ya. Setiap bentuk hajaran, kita aja kalau ngajar dulu waktu kita kecil ya, saya kalau dulu kecil itu papa saya selalu hajar saya pakai itu loh, sapu lidi. Bayangin saudara, sapu lidi itu dihajar di kaki saya. Kalau saya sekolah, itu yang namanya kaki saya itu sampai baler-baler. Teman saya tanya gini, lo, kenapa ini? Saya bilang jatuh. Teman saya bilang gini, nggak mungkin kalau jatuh lah kok baler-balernya seluruh kaki kanan kiri. Saya dulu dihajar gitu ya. Sampai kalau dihajar tuh sakitnya luar biasa. Nah hari-hari ini tetaplah percaya. Hajaran Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Saudara tidak perlu takut. Karena supaya kita hari ini menceritakan perbuatannya yang besar jadi alat peraganya. Dan supaya kita tidak tinggal di dalam maut selamanya. Pastikan Tuhan itu akan menolong saudara. Tuhan tidak akan biarkan saudara hancur. Tuhan tidak akan menyerahkan saudara kepada maut. Hari ini nikmati aja hajaran Tuhan. Karena semua hari yang dilewati hari-hari ini, percayalah, dengan hajaran demi hajaran setiap hari, itu ujung-ujungnya untuk menyatakan kemuliaannya, dan saudara dan saya menggenapi firman-Nya supaya kita juga tidak tinggal di dalam maut. Yang terakhir ya, bagaimana Tuhan berkenan menempatkan kita di atas gunung batu. Saya percaya kalau Bu siapa tadi, lupa lagi, Teti ya, Bu Teti kalau tidak menghadapi hajaran, tidak mungkin imannya hari ini seperti ini. Nggak mungkin dia bisa bersaksi lah. Apa yang disaksikan? Coba
Saudara mungkin tadi dengar orang dihajar sampai hidungnya bengkong ya, mungkin bentuk KDRT semua. Siapa yang mau hari itu ngalami seperti itu? Tapi waktu kita merespon dengan benar, ya saya percaya hari-hari ini ibu-ibu yang lagi ngalami suami selingkuh, KDRT, suami kasar, saudara nikmati aja dengan sukacita. Jangan berpikir hari-harimu yang kau lewati adalah hari yang sial, hari yang tidak beruntung. Lewati. Setiap kejadian hidup saudara dahsyat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Engkau akan melihat setiap hari kalau pikiran kita sudah berubah. Maka percayalah, saya hari-hari ketika saya bisa menikmati bersama Tuhan, saya tidak melewati hari-hari itu bonyok loh saudara. Setiap hari saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap hari saya melihat kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Bukan murka hajarannya lagi yang saya nikmati. Makanya kenapa saya seringkali bersaksi, saya ini jatuh cinta sama Tuhan. Bukan saat di zona nyaman. Zona nyaman semua ada, dicintai suami, semuanya serba berlimpah. Justru itu tidak membuat saya cinta Tuhan. Saya cuman menganggap Tuhan sebagai ATM Sinterklas dan Satpam. Apa yang membuat hati saya hari ini cinta sama Tuhan ya. Walaupun sibuk-sibuk, saya ini besok khotbah 2 kali di Jakarta ya. Saya harus bangun pagi, pesawat jam 6 ya. Tapi semangat, orang bilangin Ibu Eli, gimana caranya membagi waktu? Ya itu, kalau Tuhan kasih hikmat, ya saya khotbah. Kalau Tuhan sudah kasih saya hikmat, saya sudah janji sama Tuhan. Makanya saya selalu konsisten berusaha. Pokoknya Tuhan bilang gini, hikmat dikasih, saya khotbah. Begitu hikmat dikasih, saya khotbah. Karena saya tahu bahwa saya sudah jatuh cinta sama Tuhan. Prioritas hidup saya bukan Eli lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup saya. Ya, itu sebabnya yang ketiga, yuk kita baca Mazmur 118. Percayalah kalau kita sudah tidak goyah selamanya, setelah kemenangan terjadi, ini yang akan Tuhan lakukan. Mazmur 118 ayat 15 sampai 17. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Wow, ya. Percayalah kalau kita hari ini jawab dengan firman, saudara tidak akan pernah kalah, percayalah. Pasti sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Orang benar itu selalu mengandalkan firman. Orang benar itu selalu mengandalkan firman dan Tuhan. Lihat ya, tangan kanan Tuhan, kalau kita sudah lulus, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Diulang lagi. Apapun proses hidupmu, tujuannya supaya kita ini jadi alat peraga yang menyaksikan betapa besar dan hebatnya Tuhan yang saudara dan saya sembah malam ini. Percayalah, hari ini kejadian hidup kita semua dahsyat dan ajaib. 3 hal. Kalau Tuhan berkenan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, ada tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yang kedua, tangan kanan Tuhan itu bukan merendahkan saudara. Nikmati aja. Setiap hari yang dijadikan Tuhan, Tuhan itu akan melakukan keperkasaan. Tuhan akan meninggikan saudara. Tangan kanan Tuhan akan menghidupkan, bukan mematikan. Suatu kali mungkin keadaan kita mati hari ini. Rumah tanggamu terlihat mati, usahamu mati, yaitu tadi lumpuh, seperti khotbah saya kemarin. Mungkin kau lihat masa depanmu juga madesu, tapi percayalah, kalau berbicara hari ini hidup bersama Tuhan, di mana suara sorak-sorai dan kemenangan, tangkap ini saudara. Orang benar selalu ditutup dengan suara sorak-sorai dan kemenangan. Tidak ada orang benar ditutup dengan tangisan, bombay, dan kekalahan. Tidak ada saudara. Ayatnya disimpan. Kalau iblis mulai datang mengintimidasi hidupmu, engkau katakan, hai iblis, setiap hari yang dijadikan Tuhan, lewati masa-masa yang sulit, percayalah,
Hidupku pasti ditutup dengan sorak-sorai dan kemenangan, bukan tangisan dan kekalahan. Percayalah, malam ini kita semua melihat kehadiran Tuhan. Dengan tangan kanan Tuhan, Dia sedang menempatkan saudara di atas gunung batu yang kokoh. Tangan kanan Tuhan itu melakukan keperkasaan, meninggikan saudara dan saya. Dia pasti akan menghidupkan kembali. Jalani hari demi hari dengan hari yang dijadikan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Hari ini hari-hari yang kau lewati kelam bukan untuk menggenapi rencanamu sendiri, tapi hari yang dijadikan Tuhan supaya saudara dan saya menggenapi firman-Nya, menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, dan saudara percaya Tuhan sudah sediakan keselamatan. Baca quote yang terakhir. Yuk, Fran, tayangin quote yang terakhir. Setelah itu saudara bisa tanya jawab ya. Hidup menggenapi firman-Nya, menjalani hari-hari indah yang dijadikan Tuhan. Selamat menjalani hari-hari di tahun 2024 juga. Kalaupun engkau masih berderai air mata, mulai hari ini mindset, pikirkan bahwa setiap hari yang dijadikan Tuhan 3 hal tadi, hari kemujuran, hari kegembiraan, dan hari keselamatan. Jadi tidak ada yang perlu takut menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Percayalah 3 hal tadi. Yang pertama, Tuhan itu mengubah tangisan menjadi sorak-sorai karena Dia mengasihi, Dia mendengar, Dia tidak pernah sembunyi. Yang kedua, tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah karena walaupun hajarannya hebat, hajarannya keras, Tuhan itu tetap untuk menolong, tidak akan membiarkan saudara dan saya, dan tidak akan menyerahkan hidup saudara dan saya kepada maut. Yang terakhir tadi, Dia berkenan menempatkan arah hidupmu di mana tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hari-hari ini kalau kita bisa bersuka cita move on, percayalah, yang menyertai saudara bukan tangan manusia. Tanganmu sudah tidak berdaya. Makanya saya sering kan ngajari jemaat Victory, kalau sudah tidak kuat, kalau konseling sama saya cuma bilang gini, Bu, saya juga bukan Tuhan. Saya tidak bisa memberi solusi. Ini tips saya. Kalau saya sudah tidak kuat dari dulu, saya tahu praktek yang pasti membuat saya mampu. Saya langsung angkat tangan. Saya langsung bilang gini, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau angkat kaki enggak, nanti angkat kaki itu kabur, saudara, lari dari masalah ya. Tapi saya bilang gini, angkat tangan, karena ketika saya mengangkat tangan itu artinya Tuhan yang akan turun tangan, dan tangan kanan Tuhan pasti melakukan keperkasaan, meninggikan dan menghidupkan. Itu luar biasanya ya. Malam ini kita percaya setiap saudara dan saya tidak perlu takut. Malam ini kita sebelum tidur, kita mau menikmati kehidupan itu berjalan dengan sukacita. Tidak ada loh orang yang berkata, ini hari sialku Bu Eli, tidak ada. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan kita pasti menikmati keselamatan, kegembiraan, kemujuran. Yuk, saya tutup dahulu dalam doa, nanti setelah itu baru tanya jawab. Ya, Tuhan terima kasih buat malam ini. Kami melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau melihat bagaimana juga kehidupan setiap kami. Ampuni kami kalau kami berpikir ketika kami terpuruk ini hari sial kami. Ketika kami mengalami goncangan, tiba-tiba toko sepi, tiba-tiba ada badai, ada kecelakaan. Kami berkata, kenapa aku sial? Kenapa Tuhan Engkau izinkan suamiku diambil Tuhan hari ini? Kenapa
kenapa Tuhan? Kenapa aku sial? Tapi malam ini kami belajar kebenaran firman-Mu bahwa setiap hari maupun buruk, hari-hari penuh air mata adalah hari-hari yang dijadikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biar kalau sebentar kami mau tanya jawab, biar Engkau memberkati semuanya, dan anak-anak-Mu juga dalam setiap pergumulan mereka mengerti kata kunci bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan yang mau bertanya, silakan chat ke saya atau di chat di umum ya. Ini ada yang sudah chat ke saya. Bagaimana? Cukup panjang ini ya. Seorang ibu yang memiliki suami yang ternyata hidup bersama wanita tobat ya, dan kemudian sepertinya di PHP terus, tobat kumat begitu. Dan sekarang sedang hamil lagi. Hamil 6 bulan dan anaknya sekarang yang pertama sudah 7 tahun. Sedang hamil. Kemudian dia coba menemui seorang pengacara anak Tuhan, kemudian dimediasi, kemudian gitu ya, untuk dimediasi. Dan keluarga besar, mertua mengetahui semua hal-hal seperti ini. Intinya saya ingin tahu, katanya hati suami yang paling mana yang dia mau pilih, saya atau wanita tobat, pengennya seperti itu. Saya dilema, apakah harus tetap maju untuk meneruskan proses ke pengacara atau gimana Bu? Soalnya mungkin ya sudah ada dalam taraf yang sedikit berputus asa, mungkin begitu ya. Silakan Ibu Gembala. Ya itu tadi khotbah saya, jangan mau, jalani aja setiap hari yang dijadikan Tuhan. Jangan berpikir kalau wanita tobat didoakan tobat, suami didoakan tobat, hamil lagi, ya mungkin keadaan tambah buruk. Saudara berpikir, oh ini hari sial, enggak. Tapi percayalah setiap hari itu adalah hari yang baik buat saudara. Kita nikmati aja kegembiraannya, kemujurannya nanti. Tidak ada hari-hari malang buat orang benar. Jangan pernah berputus asa. Siapa tahu saudara sedang ada di posisi jam 2 malam ya, menjelang pagi. Lah kalau selangkah lagi sorak-sorai, lah buat apa saudara menyerah? Jalani. Toh seperti yang saya khotbahkan setiap kali beberapa hari ini, jeripaya orang benar itu tidak pernah sia-sia. Kalaupun wanita tobat bisa enak, itu menjaring angin, ya. Semua yang dia tabur apapun tidak ada saudara. Tapi buat kita yang sabar menantikan waktunya Tuhan, kita jawab aja setiap persoalan dengan firman. Kalau disuruh ngampuni ya jawabannya mengampuni, disuruh mengasihi ya mengasihi. Ya jangan pernah menyerah, tetap setia aja dengan pikul salib, sangkal diri sampai akhir. Itu jawabannya. Kalau saudara menyerah berarti saudara lepas pikul salib. Ya, saudara mau pikul nyaman dengan cerai itu ya. Jangan menyerah Ibu, walaupun kelihatannya Ibu kalah, tidak pernah kalah. Itu tadi, kemah orang benar itu selalu ada yang namanya sorak-sorai dan kemenangan. Suatu kali kemah rumah tangga Ibu tidak akan ditutup dengan tangisan. Hari ini tangisan kan cuma sesaat karena Tuhan lagi hajar, walaupun dengan hebat. Hajarannya sampai buat kita sesak. Saya dulu diajar Tuhan, tidak ada nafas saudara. Bayangin, punya anak 1 3 bulan, anak 2, kawin siri baru 2 bulan dengar hamil. Saya dihajar Tuhan itu digaspol sama Tuhan, sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, belum nafas lega digas lagi sama Tuhan. Tapi waktu saya menjalaninya bersama Tuhan, untung loh tuh. Kalau saya digas, saya tidak ada Tuhan, mungkin saya sudah wafat saudara. Tapi terbukti kuasa Tuhan itu nyata. Jadi Ibu jangan pernah menyerah ya. Walaupun hari ini digas, dihajar dengan keras, Ibu tetap tenang ya. Karena ini cuma sesaat, ini cuma ujian. Tujuannya nanti ada kesaksian yang hebat
Dan Ibu hari ini akan menyelamatkan seisi rumah, termasuk nanti kita dapat kekekalan. Karena jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarin pelakor wanita tobat semuanya nol. Nggak ada yang ditabur. Justru malah bayar harga. Ya, cawan murka, cawan berkat, dua-duanya dijatuhkan. Yang satu menikmati upah, yang satu akan bayar harga. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini ada pertanyaan yang luar biasa juga ya. Baru saja kita sudah mendengar apa jawaban dari Bu Gembala. Nah, ini pertanyaannya begini. Saya mau bertanya, Bu, suami saya ini bawa pelakor dan anaknya dibawa ke mes. Mes itu berarti seperti tempat tinggal di perusahaan begitu ya. Padahal di mes itu ada anak saya juga laki-laki umurnya 22 tahun yang kerja di situ juga. Tiap hari lihat papanya satu kamar dengan wanita itu. Harus gimana saya dan anak saya ini, Bu? Katanya begitu. Jadi ya terutama tentang anaknya ya, gimana yang bisa melihat papanya bawa pelakor ke mes dan tinggalnya bersama-sama juga di mes dengan anaknya. Gimana, Bu? Ada kesempatan pindah. Tapi kalau tidak memungkinkan, it's okay, karena banyak ibu-ibu yang mengalami seperti itu, ya, termasuk dulu anak saya juga lihat bagaimana, ya. Tapi percayalah Ibu, kita ini punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kalaupun hari demi hari kita dihadapkan dengan keadaan yang menyakitkan, lihat suami satu mes, ya, itu wow, itu hari yang merasa kita ini hari sial ini bisa ketemu suami, lihat suami sama wanita tobat. Tapi percayalah, setiap hari yang dijadikan Tuhan itu tetap lewati dengan sukacita. Apapun itu, saya melewati walaupun anak-anak melihat seperti saya pernah saksikan kan, anak saya di satu sekolah kan sama anaknya wanita tobat. Itu tidak gampang, ya. Itu benar-benar hal yang membuat saya jengkel. Tapi saya tahu hari itu ketika itu terjadi, secara kacamata itu bawa efek yang buruk buat anak saya. Tapi yang waktu Tuhan menunjukkan di mata saya sendiri, waktu saya menghadiri pesta acara, di mana hari itu anak saya bisa menggandeng adik kecilnya naik ke panggung. Wow. Itu bukan sesuatu yang saya ajari, tapi itu pembelajaran arti mengampuni, menerima orang yang tidak berdosa apa adanya. Bahkan beberapa saat kalau anak saya belum sekolah di luar, itu tiap minggu ya, kalau ke gereja, itu yang gandeng anak saya yang kecil bawa adiknya dua itu ke gereja. Ya, jadi tidak ada Ibu kejadian kalau sampai itu diizinkan Tuhan, ya, itu tetap hari yang dijadikan Tuhan, ya. Jadi lewatilah hari-hari itu dengan kegembiraan. Kita pasti mujur kok, walaupun memang malang, ya. Tidak ada orang yang lihat seperti itu rasanya tidak jengkel. Tapi tetap yakinlah hari yang malang itu pun dijadikan Tuhan buat hari-hari yang mujur buat orang benar, ya. Tetap semangat Ibu, tidak usah takut karena Tuhan tetap berdaulat atas Ibu, atas suami, atas anak-anak, atas masa depan itu secara pasti. Justru nanti anak yang seperti anak-anak saya, anak-anaknya Ibu, korban seperti ini. Kalau kita responnya benar, Tuhan itu pakai anak-anak yang hancur hati ini. Tangkep ya, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi kalau kita responnya salah, maka anak-anak makin terluka. Jadi tetap percaya. Kalau bisa pindah, ya. Kalau tidak memungkinkan, it's okay, pagar perisai Tuhan jauh lebih besar. Pasti suatu kali di mana kemah orang benar, kemah Ibu juga akan terlihat sorak-sorai dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah terjawab ya. Semoga bisa memuaskan hati Ibu yang bertanya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Saya mau tanyakan lagi kepada Ibu Gembala ya. Bagaimana sikap kita apabila suami yang selingkuh, justru suami yang meminta berpisah? Sikap saya harus seperti apa ini? Ya memang kebanyakan seperti itu, karena senyatanya suami itu dituntut sama wanita itu. Dulu kan saya sudah pernah cerita, suami saya juga dituntut untuk menceraikan saya. Tapi percayalah, nggak usah takut, dengerin aja, ya, jalani aja hari-hari, walaupun dia ngancam, saya dulu diancam-ancam ya, tapi saya tetap bilang gini, saya tetap tidak akan mau bercerai, walaupun suami saya ngomong
Dia akan memberikan seluruh hartanya kepada saya. Hari itu saya bilang, saya tidak mau terima hartamu, saya bertahan karena saya mengasihi kamu dan mengasihi Tuhan. Saya jalani hari-hari dengan bersama Tuhan, dan sampai hari ini saya tetap jadi istrinya Pak Nyoto, ya, tidak ada perceraian. Itu semua karena saya tahu bahwa hari-hari yang saya jalani bersama Tuhan, kemah orang benar itu tidak mungkin hancur. Tetaplah percaya bahwa ada sorak-sorak dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik ya. Nah, pertanyaan lain. Nah, ini cukup unik pertanyaannya. Ini ada seorang wanita baru kenalan dengan seorang pria, kemudian belum terlalu lama kenalan, katanya pengen DP rumah bersama gitu ya, minta uangnya untuk DP rumah supaya ada ikatan. Bener nggak ya alasannya seperti itu? Katanya begitu. Atau nanti takut dimanfaatkan ibu ini ya? Gimana Bu Gembala? Yang minta DP rumah siapa, Bang? Yang minta DP yang lakinya, jadi biar bisa mungkin bareng-bareng gitu ya, mungkin sebagai pernyataan sebuah ikatan. Apakah nanti tujuannya dimanfaatin atau enggak ya Bu ya? Iya, jangan maulah kalau masih pacaran sudah aneh-aneh ya. Kita perlu tulus seperti merpati ya, cerdik seperti ular ya. Jangan, sudah Ibu. Kalau orang masih pacaran banyak tuntutan, apalagi nanti menikah ya. Lebih baik kita sabar, cari jodoh yang dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat kok. Walaupun mungkin ibu yang bertanya ini usianya sudah banyak ya. Ibu tidak usah takut, daripada nanti menikah malah hasilnya tambah hancur. Lebih baik kita bertahan sejenak tapi dapat yang terbaik ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, harus berhati-hati ya sekarang Ibu, takutnya dimanfaatkan nanti ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, nah ini yang luar biasa, ini dia pertanyaan tadi firman yang Ibu sampaikan di Pengkhotbah 7 ayat 14 tentang kemalangan itu ya. Apakah kemalangan itu juga bisa disebabkan oleh salah ngambil keputusan di dalam kehidupan kita? Apakah termasuk juga di dalam kemalangan itu? Ya. Kalau kita ngambil keputusan itu tetap ya, tapi Tuhan itu tahu. Dulu saya bilang gini, aduh Tuhan, saya itu dulu salah ya, saya itu jadi istri yang tidak tunduk sampai suami saya selingkuh, nyesel gitu. Kenapa? Dari itu dulu saya baca firman, sering kali saya baca firman ini, istri tunduk, jangan balas maki dengan maki. Tapi itu saya abaikan. Akibatnya saya ngalami kemalangan. Tapi Tuhan bilang gini, tidak apa-apa. Aku yang tidak pernah menghakimi hidupmu. Aku ya tahu bahwa manusia itu dari debu, tetap lemah. Makanya kalau hidup tanpa aku, kamu ya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kan ada firman Tuhan, orang yang hancur hati tidak pernah dipandang hina. Jadi sekali lagi yang Tuhan lihat hati kita saat kita gagal. Apakah kita mau mengakui atau kita tunjuk-tunjuk? Hari itu saya tunjuk suami saya. Saya bilang gini, gara-gara suamiku Tuhan, gara-gara wanita tobat, gara-gara dia. Tapi waktu saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, saya tidak nyalain siapa-siapa. Saya tahu saya punya andil dalam perselingkuhan suami saya. Saya adalah istri yang bukan istri yang sempurna. Saya banyak kelemahan. Kalau dulu saya marah, saya suka menabur kata cerai. Dan ini yang saya gemakan, saya makan buahnya. Makanya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya berusaha di balik kemalangan saya hari ini, saya mau mengubah hidup saya. Saya nggak berusaha mengubah suami saya, karena saya banyak kelemahan. Itu sebabnya Ibu, nggak apa-apa, kalaupun itu karena kegagalan kita, ya, kita tetap percaya. Nah, yang saya maksudkan gini, ada banyak orang kan sudah misalnya, Ibu sudah hancur hati, ya, sudah bisu, buta, budek, sudah melakukan firman, tapi kok masalahnya tidak selesai-selesai. Tangkep ya. Jadi setelah hancur hati, Ibu sudah jadi orang benar, makin tekun, tapi kemalangannya makin banyak. Nah, ini yang dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan melepaskannya.
ya. Jadi yang penting pertobatan, setelah pertobatan itu akan dibawa Tuhan, bukan hanya puas sampai bertobat, tapi dibawa Tuhan terus dalam proses pemurnian. Pemurnian 30, 60, 90, dan itu yang dimaksudkan Tuhan dengan proses hajaran yang bertubi-tubi supaya kita makin serupa dengan Kristus. Makanya jangan takut dihajar ya. Ibu tidak usah takut, walaupun itu kegagalan, Tuhan tidak akan pernah menghakimi ibu. Dia tetap mengasihi ibu, dia tetap mau ibu tetap bangkit kembali dan dimurnikan. Kalaupun sudah jadi orang benar, prosesmu makin berat, percayalah, dapur apimu sedang diperbesar, itu karena Tuhan mau saudara dan saya makin jadi orang yang murni, supaya jadi emas murni. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada seorang ibu yang ternyata suaminya berpoligami atau berselingkuh dan sampai punya anak juga, begitu ya, kesannya seperti poligami. Nah, tapi suami tetap pulang ke rumah ibu ini dan keluarga tetap tahu bahwa keluarga ini tetap keluarga yang baik-baik, sepertinya begitu. Karena ibu ini tidak pernah cerita kepada orang tuanya dan anaknya. Apakah boleh saya bercerita sama orang tua sama anak dengan apa yang sedang saya alami? Mereka nggak tahu sampai saat ini. Silakan Bu. Kalau menurut saya selama nggak tahu nggak usah diceritai, kasihan juga ya. Kecuali mereka tahu. Kalau dulu kan mama saya jelas tahu ya. Tapi kalau nggak tahu nggak perlu, toh kan saya tadi sudah cerita bahwa setiap jawaban masalah saudara nggak butuh siapa-siapa. Hari ini yang kita butuhkan itu cuma firman ya. Waktu firman ini saudara praktekkan jadi pelaku firman, maka firman yang saudara lakukan itu pasti memerdekakan saudara dari setiap apapun bentuk masalah. Jadi pastikan malam ini kita itu tidak butuh siapa-siapa kok. Walaupun nanti kita ngalami keadaan badai yang besar sekalipun, badai hidupmu hancur sekalipun diterpa badai, saudara bilang gini, tidak ada persiapan Bu Eli, tiba-tiba dihajar badai. Percayalah ya, ada seorang ibu yang hari itu suaminya meninggal kena COVID, itu dihajar habis-habisan. Orang ini setia loh. Bayangin suami meninggal anak-anak belum kelar, hari itu dia tidak bisa kerja. Asalnya zona nyaman, saudara. Semuanya serba ada. Bayangin dari hari itu semua hutang, anak-anak belum kelar, dia tidak kerja. Secara akal, dia mau lari kemana? Tidak ada orang yang bisa tolong. Tapi waktu dia mulai sadar bahwa dia hanya butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan dia. Dan hari ini ibu ini bercerita bagaimana Tuhan pelihara ibu itu. Rumah yang harusnya dilelang bank bisa tidak dilelang, saudara. Yang hari itu bagaimana dia tidak punya kerjaan, tiba-tiba ada orang yang digerakkan memberikan dia saham kosong. Karena tak dengar belas kasihan sama ibu ini, sampai hari ini ibu itu sudah menyelesaikan anak-anaknya sekolah dan lulus. Itulah karya. Dan waktu itu terjadi, saudara akan bersaksi gini, Tuhan itu memang hebat. Nggak ada loh cara yang saya bisa pikirkan sampai hari ini aku bisa hidup hanya mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Ternyata Tuhan dan firman-Nya itu jauh lebih hebat dari kekuatan apapun. Amin, saudara. Kalau saudara yakin Tuhan dan firman-Nya jauh lebih hebat dari kekuatan apapun, saudara tidak perlu lari kemana-mana. Cari jawaban lewat firman dan mulai perkatakan, ada tertulis, ada tertulis. Maka diperintahkanlah malaikat untuk melayani saudara. Kalau malaikat yang melayani dan Tuhan yang berperang, kemenangannya pasti mutlak dan spektakuler. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini ada dua pertanyaan sekaligus ya dari dua ibu yang berbeda, tapi hubungannya hampir mirip ya. Pertanyaannya kurang lebih hampir mirip. Nah begini, yang pertama, bolehkah saya berdoa untuk suami melupakan wanita tobat dan kembali kepada dia tanpa mendoakan wanita tobat itu? Ya, jadi seutuhnya kembali kepada saya dan tidak perlu mendoakan wanita tobat itu. Atau yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau sudah mendoakan wanita tobat itu dan mengampuni, begitu ya, mengampuni, apakah perlu saya menjalin hubungan atau memperbaiki hubungan dengan wanita tobat? Jadi yang pertama,
apakah boleh saya hanya berdoa untuk keluarga sendiri, untuk suami sendiri, tanpa mendoakan wanita tobat? Tapi yang kedua, apabila sudah berdoa untuk wanita tobat itu untuk belajar mengampuni beliau, ya dia, dan membereskannya dengan Tuhan, apakah perlu memperbaiki hubungan dengan wanita tobat? Silakan Bu. Kalau menurut saya Ibu, ya jangan pernah untuk menggugah macan sudah tidur, tidak usah berdamai lagi, tidak usah. Kalau pengalaman saya tetap mendoakan wanita tobat, walaupun wanita tobat yang kasih suami saya 2 anak itu sudah diusir 2 tahun lebih, sampai hari ini saya tetap doakan dia. Ya, itu salah satu bentuk karena saya mau bahwa setiap manusia itu kenal juru selamat. Siapa tahu nanti dia bertobat terus dia mentobatkan banyak wanita tobat di seluruh daerahnya. Kita kan juga nggak tahu, Tuhan kan bisa pakai siapa ya. Maria juga yang wanita pezina aja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Doakan tapi nggak usah hubungan baik ya. Kalau Tuhan lah balik lagi lihat hati kok. Walaupun kau nggak hubungan baik tapi kau doakan itu sudah lulus ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi tetap berdoa supaya wanita tobat itu juga alami Tuhan begitu ya. Tapi gak perlu menjalin hubungan dengan wanita tobat. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Gembala, ada seorang ibu yang bertanya begini. Bu, boleh nggak saya ngambil gajinya suami? Karena suami sekarang tinggal sama wanita tobat. Saya mau ngambil gajinya suami tanpa izin suami. Apakah tindakan saya ini berlebihan? Katanya begitu. Silakan Bu. Ya jangan Ibu, balik lagi kalau kita cuma butuh firman ya taat sama firman ya. Nanti kalau Ibu ambil uangnya suami mungkin Ibu bisa menikmati, tapi itu melawan firman. Dan kalau kita kenal kebenaran, saya paling ngerinya gini, jika kita dengan sengaja melawan kebenaran ya. Kalau Tuhan sudah tegur jangan ambil uang suami, jangan ini, ya sudah lebih baik kita jangan lakukan ya. Toh hidup kita itu dipelihara oleh sumber di atas segala sumber. Tidak usah takut itu tadi, tidak usah goyah. Kalaupun hidup kita hari ini ngalami kekurangan, cuman sesaat. Nanti kalau sudah ujiannya lulus dengan firman, Ibu jadi pelaku firman, tidak ambil uang suami, Ibu tetap baik sama suami, tetap memberkati suami. Percayalah, berkat upah ganjarannya pasti Tuhan akan berikan ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi hidup menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah malam ini bergabung. Kami akan istirahat tidur, kami mau tidur dengan nyenyak. Kami sudah mengerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Bu Teti, semua keluarganya juga. Terima kasih, berkati yang sudah melayani malam ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.